asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk tingkat SD. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, yang saya bahas kali ini adalah literasi numerasi. Nah, di sini adik-adik diharapkan bisa dan memahami bacaan yang diberikan untuk bisa memecahkan masalah yang diberikan. Nah, langsung saja kita bahas. Di sini ada bacaan. Tersebar di 17.504 pulau di Indonesia berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2010. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Sangat banyak bukan? Keberagaman suku bangsa Indonesia dapat kita lihat di sekeliling kita. Termasuk teman-teman di sekolah dan di rumah tentu tidak semua sama dengan suku kita. Contohnya Agam, keturunan suku Batak, yang tinggal di Jakarta bersama teman-temannya Daren dan dari suku Dayak, Citra dari suku Jawa, Bara dari suku Minahasa, Edwin dari suku Asmat Papua. Mereka berteman sejak lama dan saling membantu satu sama lain. Nah, rumah mereka berdekatan. Rumah Agam ke rumah Bara hanya berjarak 3 petak ke arah timur. Rumah Agam ke rumah Citra berjarak 4 petak ke arah barat. Jika rumah Agam dalam garis bilangan di angka 0, maka akan terlihat seperti garis bilangan di bawah ini. Nah, seperti ini. Tadi rumah Agam berada di titik 0. Berada di mana titik 0? Berada di sini. Kemudian rumah Citra berjarak 4 petak ke arah barat. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ke arah barat. Nah, seperti ini. Ini arah mata anginnya, kalau ke sana itu ke arah barat ya. Kemudian rumah Bara berjarak 3 petak ke arah timur dari rumah Agam. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pertama. Setelah kalian memahami ilustrasi garis bilangan tersebut, coba urutkan bilangan dari terkecil ke terbesar berdasarkan ketiga posisi tersebut. Nah, di sini adalah titik pusatnya 0. Nah, kalau semakin ke kanan nanti akan semakin besar. Kalau semakin ke kiri nanti akan semakin kecil. Nah, jadi kalau diurutkan ketiga posisinya, di sini ada rumah Citra, rumah Agam, dan rumah Bara. Jadi nanti yang paling besar siapa? Tentunya adalah rumah Bara. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini dari terkecil ke terbesar, maka rumah Agam berada di titik 0, rumah Bara berada di titik 3 atau 3 langkah ke kanan, berarti sebesar ya. Rumah Citra berada di titik negatif 4, berarti 4 langkah ke kiri. Maka jika diurutkan dari terkecil ke terbesar itu adalah negatif 4, 0, 3. Nah, jadi ini rumah Citra itu yang paling kecil ya, dan yang paling besar siapa? Rumahnya Bara. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nilai posisi rumah Bara lebih apa sih daripada rumah Citra? Kecil, sama, atau besar? Karena apa? Nah, kalian lihat posisi rumah Bara di sini, ya kan? 3 langkah ke kanan. Nah, ini 4, rumah Citra 4 langkah ke kiri. Nah, ternyata posisinya itu gimana sih? Nah, posisi rumah Bara itu lebih besar daripada rumah Citra karena posisi angka semakin ke kanan itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri semakin kecil. Nah, positif besar, negatif kecil ya. Selanjutnya, Edwin membawa 4 buah kelereng untuk bermain bersama Daren dan Bara. Saat bermain, dia kalah dan memberikan 2 kelerengnya kepada Daren. Dan Bara kalah dari Edwin dan memberikan 3 kelerengnya kepada Edwin. Garis bilangannya dapat terlihat sebagai berikut. Nah, yang pertama kita menggunakan konsep garis bilangan. Kalimat matematikanya,
Edwin punya 4 buah kelereng jadi 4, kemudian kalah jadi negatif 2. Kemudian Edwin dapat lagi dari bara kelereng sebanyak 3, jadi 4 dikurangi 2 ditambah 3, atau sama dengan 4 ditambah negatif 2 ditambah 3, jadi ketemunya 5. Nah, garis bilangannya gimana? Seperti ini. Nah, kalian lihat Edwin punya 4 kelereng. Nah, jadi berada di posisi 4, berada di sini. Kemudian dia kalah dari Darren sebanyak 2 kelereng. Nah, kemudian posisinya akan bergeser ke kiri sebanyak 2 langkah. Sini, negatif 2. Kemudian dia mendapatkan kelereng dari bara, karena bara kalah dari Edwin sebanyak 3 kelereng. Nah, jadi nanti 3 langkah lagi ke kanan sebanyak 3. Nah, posisinya berada di mana? Oh, di 5. Jadi jawabannya 5, seperti itu. Itu untuk konsep garis bilangan. Kalau konsep perhitungan, 4 dikurangi 2 ditambah 3, kita hitung dulu. Di sini 4 dikurangi 2 dalam kurung ditambah 3. Kemudian ini 4 kurangi 3 berapa sih? 4 kurangi 2 itu 2. Kemudian 2 ditambah 3, 5. Seperti itu, sama saja ya. Nah, kalau adik-adik membuat garis bilangan nanti seperti ini, kalau di konsep perhitungan seperti ini. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga, buatlah garis bilangan untuk soal berikut. 3 dikurangi 5 ditambah 4. Nah, nanti di sini 3 langkah ke kanan. Ini positif ya, 3 langkah ke kanan. Kemudian 5 langkah ke kiri karena ada negatif. Kemudian 4 langkah ke kanan. Gambarnya bagaimana? Nah, seperti ini gambarnya. Nah, di sini 3 langkah ke kanan. Nah, posisinya berada di sini. Kemudian dikurangi 5, jadi 5 langkah ke kiri. Nah, posisinya berada di sini. Nah, kemudian setelah itu 4 langkah ke kanan karena tandanya positif. Nah, berada di sini. Nah, jadi jawabannya berapa? 2. Nah, berada di sini. Kenapa 2? 2 tadi itu dihitung dari angka 0 sampai dengan angka 2. Nah, di sini 3 langkah, kenapa kok 3 langkah ke kanan? Nah, di sini kan tidak ada tanda negatif, di sini tandanya positif. Jadi nanti tanda panahnya itu garis bilangannya ke kanan 3 langkah. Setelah itu karena tadi dikurangi dengan 5, maka 5 langkah ke kiri dimulai dari angka 3. Kita hitung 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berhentinya di negatif 2. Nah, setelah itu ditambah 4. Nah, mulai lagi dari posisi negatif 2 ini. Bukan dari posisi 0 ya, mulainya dari negatif 2. Tergantung berhentinya nanti di mana. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata berhentinya di angka 2 di sini. Nah, sehingga jawabannya adalah 2. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya, sekolah kami adalah sekolah yang berisikan siswa-siswa dari berbagai suku. Banyak murid di sekolah kami, 250 anak. Pada akhir tahun ajaran 37 anak lulus sekolah, dan pada tahun ajaran baru menerima murid sebanyak 40 anak. Berapa murid sekolah kami sekarang? Nah, murid di sekolah kami sekarang ada berapa sih? Nah, caranya gimana? Banyak murid di sekolah itu, sekolah kami itu, kemudian dikurangi dengan murid yang lulus pada akhir tahun ajaran, kemudian ditambah dengan murid masuk pada ajaran baru. Banyak muridnya. Nah, banyak murid yang mana ini? Banyak murid di sekolah kami ada 250 anak. Kemudian pada akhir tahun ajaran 37 anak lulus. Nah, kemudian dikurangi dengan 37 ini. Nah, kemudian pada tahun ajaran baru menerima murid sebanyak 40 anak. Nah, kalau menerima berarti ditambah. Kalau lulus di sini berarti kurang. Nah, seperti ini, banyak murid dikurangi murid
lulus pada akhir tahun ajaran ditambah murid masuk pada ajaran baru. Banyak murid ada 256. Murid lulus pada akhir tahun ada 37. Kemudian ditambah dengan murid masuk pada ajaran baru. Nah, yang kita kerjakan dulu ini 256 dikurangi 37 itu 219. Kemudian ditambahkan dengan murid yang masuk itu ada 40. Sehingga banyaknya murid di sekolah kami sekarang adalah 259 murid. Caranya seperti ini. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada suku Baduy. Suku Baduy adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia yang tetap menjaga kelestarian alam. Berbagai kekayaan alam yang terdapat di suku Baduy diantaranya gunung, sungai, dan hutan. Pada pagi hari, suhu di puncak gunung adalah 1 derajat Celcius di bawah 0. Setiap 1 jam, suhu di puncak naik 3 derajat Celcius. Sedangkan suhu di lembah pada pagi hari 21 derajat Celcius. Dan setiap 1 jam naik 2 derajat Celcius. Pada sore hari, suhu di puncak 23 derajat Celcius. Dan setiap jam turun 2 derajat Celcius. Sedangkan suhu di lembah pada sore adalah 29 derajat Celcius dan setiap 2 jam turun 2 derajat Celcius. Nah, bacaan ini nanti menyangkut pada permasalahan soal-soal yang diberikan pada slide berikutnya. Nah, kalian perhatikan bacaan-bacaan ini ya, pada bacaan ini. Nah, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang kelima. Suhu di puncak gunung pukul 2 adalah 1 derajat Celcius di bawah 0. Suhu di puncak gunung pada pukul 7 berapa derajat Celcius? Ya. Nah, tadi jarak waktu antara pukul 2 sampai dengan pukul 7 itu adalah 5 jam. Nah, kemudian setiap suhu di puncak gunung setiap 1 jam itu naik 3 derajat Celcius. Tadi di bacaan ya. Pada bacaan tadi, setiap 1 jam suhu di puncak gunung itu naik 3 derajat Celcius. Nah, jadi suhu di puncak gunung pada pukul 7 itu berapa sih? Nah, jadi jarak waktu ini tadi dikalikan dengan kenaikan suhu setiap 1 jam. Jarak waktunya berapa? Jarak waktunya tadi 5 jam. Jadi 5 dikali kenaikan suhu setiap jam itu 3 derajat ini. 5 jam dikali 3 derajat Celcius per jam. Jadi pada pukul 7 suhunya itu 15 derajat Celcius di puncak gunung. Nah, artinya apa? Kalian lihat 1 jam suhu di puncak naik 3 derajat Celcius di puncak gunung. Nah, kalian perhatikan baik-baik bacaannya ya. Selanjutnya, suhu di lembah pukul 7 adalah 21 derajat Celcius. Suhu di lembah pada pukul 9 adalah berapa derajat Celcius? Nah, kita hitung jarak waktunya dulu. Jarak waktu antara pukul 7 dan sampai pukul 9 itu 2 jam. Nah, suhunya naiknya berapa jam sih? Suhu di lembah setiap 1 jam itu naik 2 derajat Celcius. Nah, maka suhu pada pukul 9 jika suhu pada pukul 7 ada 21 derajat Celcius adalah suhu awal. Suhu awalnya berapa? Suhu awalnya itu 21 derajat Celcius. Ini. Kemudian ditambah dengan jarak waktunya dikali kenaikan suhu setiap 1 jam. Jarak waktunya berapa? 2 jam. Kenaikan suhu setiap 1 jam berapa? 2 derajat. Jadi nanti suhu awalnya 21 derajat Celcius ditambah dengan jarak waktunya 2 jam dikali dengan kenaikan suhu setiap 1 jam 2 derajat Celcius, sehingga 21 derajat Celcius ditambah dengan 4 derajat Celcius kemudian dijumlahkan. Jadi suhu di lembah pada pukul 9 itu adalah 25 derajat Celcius. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya masih dengan bacaan yang sama tadi. Suhu di puncak gunung pukul 4 adalah 23 derajat Celcius. Jadi ini suhu awalnya ya, di puncak gunung. Suhu di puncak gunung pada pukul 8 adalah pukul 20.00 itu pukul 8.
berapa derajat Celcius? Nah, jarak waktunya berapa sih? Jam 4 sampai jam 8. Oh, jarak waktu antara jam 4 sampai jam 8 atau jam 16.00 sampai pukul 20.00 itu adalah 4 jam. Nah, sekarang suhunya berapa? Suhu di puncak gunung setiap 1 jam itu turun 2 derajat Celcius. Nah, di sini kok turun? Karena semakin sore suhunya semakin turun, ya. Nah, sehingga caranya gimana? Suhu awal dikurangi dengan jarak waktu dikali penurunan suhu setiap 1 jam. Suhu awalnya berapa? 23 derajat Celcius dikurangi 4 jam dikali 2 derajat Celcius berapa? 23 derajat Celcius dikurangi dengan 8 derajat Celcius. Jadi suhu di puncak gunung pada pukul 8 itu 15 derajat Celcius mengalami penurunan sebesar 8 derajat Celcius, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, suhu di lembah pukul 17.00 atau pukul 5 adalah 29 derajat Celcius. Suhu di lembah pada pukul 7 adalah berapa derajat Celcius? Sama seperti tadi, kita mencari jaraknya dulu. Jarak waktu antara pukul 17.00 sampai pukul 19.00 adalah 2 jam. Setelah itu suhu di lembah setiap 2 jam turun 2 derajat Celcius. Nah, di sini kalian lihat, di sini jaraknya hanya 2 jam. Nah, di sini suhu di lembah setiap 2 jam turun 2 derajat Celcius. Kalau khusus ini nanti langsung saja, ya. Caranya gimana? Suhu awal dikurangi penurunan suhu setiap 2 jam. Langsung situ. Suhu awalnya berapa? 29 derajat. Penurunan suhu setiap 2 jam 2 derajat Celcius. Jadi tanpa dikalikan, karena di sini setiap 2 jam turun 2 derajat Celcius. Tadi jarak waktunya sudah 2 jam. Jadi langsung saja 29 derajat Celcius dikurangi dengan 2 derajat Celcius, maka ketemunya 27 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Demikian